Halo semuanya, namaku Putri. Video kali ini aku mau ngejelasin apa itu substansi akademik atau tes bakat skolastik di LPDP. Di video kali ini aku nggak bakal ngebahas soalnya, tapi ngebahas tipe-tipe soalnya. Pertama, untuk tipe soalnya itu ada 3. Yang pertama verbal, kuantitatif, dan pemecahan masalah. Untuk verbal ada 3 jenis, yaitu analogi, logis, analitis. Analogi itu ada 8 soal, logis 8 soal, analitis 7 soal, jadi total 23 soal dalam waktu 30 menit. Jadi kalian ada waktu sekitar 1 menitan untuk ngerjain satu soalnya. Dan kalian bisa balik lagi ke soal yang sebelumnya yang mungkin kalian masih bingung atau belum jawab. Lalu untuk kuantitatif ada 3 jenis soal. Yang pertama deret bilangan, itu 8 soal. Aritmatika dan aljabar 8 soal. Kecukupan data 9 soal. Jadi total ada 25 soal yang dikerjakan dalam waktu 40 menit. Berarti satu soalnya itu ngerjainnya waktunya 1,6 menit. Ini yang paling susah sih. Soalnya kemarin aja aku nggak cukup waktunya. Dan yang ketiga ada pemecahan masalah yang berbentuk soal cerita atau bacaan. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan di setiap bacaan tersebut. Biasanya ada 3 bacaan. Jadi total satu bacaan itu ada 4 soal yang dikerjakan dalam waktu 20 menit. Dan untuk tes kebinakaannya sendiri itu ada 30 soal 45 menit. Kalau ini cukup banget sih waktunya, jadi aku fokus ke tes potensi skolastik ini ya. Nah, untuk mekanismenya, ini kita cuma bisa login sekali. Di depan situ nanti ada login dan validasi. Setelah itu langsung masuk ke soal verbal 30 menit. Ini kalian bisa next terus balik lagi ke soal yang belum dijawab. Kalau waktunya udah habis, nanti otomatis berhenti. Kemudian selanjutnya ke soal kuantitatif itu nanti ada jeda dulu 1 menit. Begitu pula dengan pemecahan masalah dan tes kebinekaan. Ada jeda tiap 1 menit di setiap tipe soal. Nanti setelah selesai langsung ada nilai kalian. Itu bisa kalian screenshot. Tapi harus cepet-cepet karena dia nggak akan muncul lagi. Terus latihannya pakai waktu ya, soalnya aku sendiri keteteran sih di soal kuantitatif ini. Untuk pembelajarannya kalian bisa pertama di UTBK, kemudian TPA CPNS, dan GMAT exercise. Ini contoh soal verbal. Jadi ini soal 1-8 ini, tipe-tipe soal yang kayak gini, ini masuknya ke analogi. Kemudian yang 9 sampai 16 ini, yang semua, sebagian, dan lain hal sebagainya, itu masuk ke jenis pertanyaan logis. Lalu, untuk pertanyaan analitis, ini biasanya jikalau. Atau ada cerita panjang, biasanya juga satu kasus bisa untuk beberapa soal seperti contoh berikut. Jadi, harus benar-benar teliti dan ini lumayan ngabisin waktu paling lama di sini sih. Kalau untuk tipikal soal yang verbal. Lalu untuk tipe soal yang kuantitatif, biasanya diawali dengan deret. Setelah deret itu aritmatika dan aljabar, hitung-hitungan biasanya. Ini benar-benar harus teliti banget sih. Ini sebenarnya nggak terlalu susah dibandingin yang sebelumnya dan yang setelahnya. Tapi harus benar-benar fokus dan juga teliti. Nah, yang terakhir di soal kuantitatif ini yang paling susah. Ini tipe soal kecukupan data yang biasanya kamu temuin kalau di GMAT exercise. Dan gak boleh buru-buru sih ngerjain yang ini karena biasanya banyak jebakan di sini. Misalnya pernyataan 1 saja cukup, terus kamu langsung aja pernyataan 1 cukup, ternyata pernyataan 2 juga cukup. Lalu waktunya juga cuma 1,6 menit buat satu soal, jadi ya benar-benar harus latihan pakai waktu. Dan kalian juga harus bisa dasar sudut, kemudian bangun datar. Kadang juga ada yang 3D kayak tabung, prisma, itu kalian harus tahu sih dasar-dasarnya. Yang terakhir yaitu pemecahan masalah.
Di soal-soal pemecahan masalah ini tipikalnya dia ada cerita satu, nanti ada soal di cerita itu. Jadi kayak IELTS, tapi versi bahasa Indonesianya. Ini biasanya ada 3 bacaan sih. Kemarin aku dapetnya 3 bacaan. Jadi begitu untuk tipe-tipe soalnya. Lalu tipsnya ya belajarnya jangan SKS karena ini beneran susah sih. Dan harus belajar pakai waktu juga. Jadi kita harus kerja cepat dan kerja cerdas. Good luck untuk tesnya, semoga bermanfaat.